3, 2, 1. Salam awas, salam sehat. Sahabat Bawaslu Kabupaten Jombang dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Mengenal Lebih Dekat Bawaslu Kabupaten Jombang. Sebelum mengenal lebih dekat Bawaslu Kabupaten Jombang, mari kita berkenalan dulu salah satu narasumber kali ini yang sudah ada di depan kita. Beliau adalah salah satu dari 5 pimpinan Bawaslu Kabupaten Jombang, tepatnya di divisi PP, yakni penanganan pelanggaran. Beliau lahir dan besar di Demak, namun takdir berkata lain, beliau berkarir di Kabupaten Jombang. Langsung saja kita sapa narasumber kali ini. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam. Salam awas, salam sehat. Luar biasa. Bagaimana kabar Pak Yani? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Bambang? Alhamdulillah sehat Pak Yani. Kalau di Demak itu Pak Yani, kira-kira apa yang ciri khasnya di Demak itu Pak Yani? Kalau di Demak itu ciri khasnya adalah blimbing. Kalau sana itu luar biasa. Blimbing Pak Yani ya? Ya, blimbingnya itu luar biasa dan itu menjadi ciri khas. Ciri khas. Ya, jadi kalau Pak Bambang ke Demak itu di sana ada monumen. Jadi monumennya itu blimbing. Monumen blimbing. Monumen blimbing luar biasa di sana. Blimbingnya dijadikan apa saja itu Pak Yani? Sehingga menjadi monumen itu Pak Yani. Nah, macam-macam. Jadi sana itu karena terkenal buah blimbing itu buat manisan, terus buat makanan-makanan lah. Selain memang dijual di toko-toko itu ya. Oke, luar biasa. Kalau Malang kita kenal dengan kota apel, kalau Demak kita kenal dengan kota blimbing. Luar biasa. Pak Yani, bolehlah diceritakan secara singkat ini kronologis atau jenjang karirnya sampai di Jombang sehingga menjadi salah satu pimpinan di Bawaslu Kabupaten Jombang. Flashback dulu aja, di Demak itu dari umur berapa sampai berapa dan pindah ke Jombang sehingga menjadi salah satu pimpinan di Bawaslu Kabupaten Jombang. Jadi saya itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu di Demak. Jadi masuk di Jombang itu tahun 1999. Nah, kebetulan karena memang kuliah di kampus Universitas Darul Ulum. Terus sampai hari ini alhamdulillah Allah itu memberikan ruang nikmat saya untuk beraktivitas di Kabupaten Jombang. Dan benar kata orang bahwa Jombang itu kota santri, terus kiblatnya kalau kita menempa keilmuan baik umum dan religi ya di Kabupaten Jombang ini. Luar biasa memang. Jadi setelah lulus di Undar ada kiprah di lembaga kepemiluan atau seperti apa Pak Yani? Sebelum ke Bawaslu ini Pak Yani. Ya, jadi saya masih ingat betul di tahun 2004. Nah, di 2004 itu di kampus itu ada namanya pemantau pemilu. Itu forum rektor. Nah, jadi di forum rektor itu kombinasi, Mas. Kombinasi antara dosen dan mahasiswa waktu itu. Nah, di kampus Darul Ulum ini saya menemukan ruang diskusi, terutama terkait demokrasi lah. Demokrasi. Karena kebetulan saya ngambilnya di fakultas Sospol. Jadi wacana-wacana demokrasi, wacana-wacana sosial itu memang benar-benar diberikan. Nah, pada tahun 2004 itu ada pemilu. Saya diajak oleh beberapa kawan dosen itu untuk menjadi bagian dari forum rektor. Sebenarnya saya juga forum rektor itu apa kan gitu ya. Ternyata setelah diajak kemudian dikasih semacam pelatihan, asik gitu. Jadi kita diberikan pemahaman terkait
pemilu, pengawasan pemilu dan sebagainya. Nah, mulai dari situlah kemudian muncul semacam kayak hobi untuk menekuni dunia kepemiluan. Luar biasa. Sejalan dengan fakultas jenengan. Iya, karena nyambung gitu loh. Ah. Nah, terus kemudian pasca itu setelah pemilu selesai, kita tidak ingin bahwa kalau pemantau itu selesai cuma pada tahapan pemilu selesai kan gitu. Akhirnya forum rektor itu kita isi dengan kajian-kajian waktu itu. Ya, terutama terkait demokrasi lah yang pasti ya. Kajian-kajian demokrasi terkait pendidikan politik dan sebagainya kan gitu. Dan subhanallah sampai sekarang menjadi salah satu pimpinan di Bawaslu Kabupaten Jombang. Alhamdulillah. Itu bagian dari proses hidup. Terima kasih. Siap Pak Yani. Sahabat Bawaslu Kabupaten Jombang, itulah profil singkat dari salah satu pimpinan di Bawaslu Kabupaten Jombang di divisi penanganan pelanggaran. Yeah. Sahabat Bawaslu Jombang, selanjutnya mari kita berkenalan lebih dekat di divisi penanganan pelanggaran itu sendiri. Seperti apa Pak Yani tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Jombang itu sendiri Pak Yani? Jadi gini, mulai diberlakukannya Undang-Undang 7 terkait pemilu itu bahwa yang dulunya panitia pengawas kabupaten Panwaskap gitu ya, sekarang itu kan berubah menjadi badan pengawas pemilu, yang artinya yang dulunya ad hoc sekarang menjadi permanen. Di situ pula ada semacam perubahan, kita diberikan kewenangan, kita mendapatkan tupoksi dan sebagainya. Bawaslu sekarang ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada proses melakukan edukasi. Jadi pencegahan, pengawasan dan penindakan. Nah, kebetulan dari rapat pimpinan. Nah, kalau dulu itu 3 orang. Nah, ya kan kalau panwas itu panitia. Nah, sekarang ini 5 orang. 5 orang. Nah, 5 orang ini kemudian melakukan satu proses rapat. Jadi bahasanya adalah rapat pimpinan pleno lah. Yeah. Itu sebagai pengambil sebuah kebijakan. Dari rapat itu kita bagi divisi-divisi. Nah, kebetulan saya di divisi penanganan pelanggaran. Kalau di penanganan pelanggaran itu kan sebenarnya bagian dari proses bagaimana menegakkan keadilan. Gitu ya. Sesuai slogan di Bawaslu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu kan gitu kira-kira. Nah, jadi tupoksi kita itu menerima laporan, kemudian melakukan satu proses kajian apakah laporan ini ada unsur formil dan materialnya apa tidak, kan gitu. Nah, setelah tercukupi formil material, maka dilakukan satu proses lagi tahapan biar penanganan ini benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang, tidak ada keperpihakan. Independensi Bawaslu ini sangat terjaga, dan integritas pemilu ini benar-benar harus diciptakan. Nah, makanya di penanganan itu seringkali kalau di tahapan itu menjadi kayak semacam dalam tanda kutip gitu ya, momok gitu. Padahal enggak kan gitu ya. Padahal enggak. Kita memberikan satu proses pemahaman, sosialisasi bagaimana aturan pemilu itu ditegakkan. Pemilu harus berjalan dengan jurdil gitu kan. Terus kemudian ya berintegritas. Iya, betul. Karena pemilu itu kan ruang demokrasi. Ruang demokrasi, kedaulatan rakyat. Kan gitu. Nah, disitulah titik tekannya bagaimana menjaga kedaulatan itu. Menyambung tadi Pak Yani, bahwasanya di divisi penanganan pelanggaran ini
ketika pasca pemilu Pak Yani. Ya. Kalau pemilu kemarin kan wah iya masyarakat Bawaslu menindak gitu kan. Ya. Bawaslu tindak seperti itu. Nah, ketika pasca pemilu Pak Yani. Pandangan orang dulu saya kalau pulang ke rumah Ya. kerja di mana? Kerja di Bawaslu. Bawaslu itu bukan lek semari pemilu wis buyar gitu. Jadi persepsi masyarakat itu masih kalau ada pemilu ada Bawaslu, tapi Ya. kalau tidak ada pemilu tidak ada Bawaslu. Nah, ketika gini Pak Yani, definisi penanganan pelanggaran ketika tidak ada pemilu atau pasca pemilu itu seperti apa Pak Yani? Atau ada program di Bawaslu Kabupaten Jombang itu sendiri Pak Yani? Ya. Jadi gini, ini merupakan tantangan sebenarnya, tantangan bagi Bawaslu karena terstigma bahwa tadi yang disampaikan pasca pemilu tidak ada kegiatan kan gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini kita melakukan satu proses edukasi. Jadi pasca pemilu itu yang dilakukan khususnya mungkin di divisi penanganan pelanggaran gitu ya. Yeah. Ini kan bagian dari sebuah evaluasi Mas Bambang. Evaluasi pelaksanaan pemilu. Jadi khususnya di Kabupaten Jombang dari sekian ratus kurang lebih 360 proses penanganan yang sudah kita lakukan itu ya dari basis registrasi kita itu tidak ada satupun yang laporan. Nah, ya kan? Betul. Semua temuan. Temuan. Artinya jadi kalau temuan itu kan dari teman-teman pengawas ya kan? Baik di kabupaten ataupun di teman-teman kecamatan, desa sampai ke PTPS kan gitu. Iya. Nah, dari proses evaluasi itu ternyata apa sih yang menjadi kendala? Ini itu. Semua itu kok temuan, tidak ada laporan. Nah, makanya pasca pemilu, pasca tahapan pemilu ini menjadi PR besar kita. Bagaimana masyarakat kita edukasi untuk ya setidaknya gitu ya. Mereka berani untuk memberikan satu proses laporan, gitu kan? Betul. Ketika ada dugaan pelanggaran di daerahnya, nanti pada waktu pemilu, masyarakat itu berani. Kan itu. Satu itu. Yang kedua, hasil refleksi kita bahwa terkait penanganan pelanggaran itu kita butuh masukan dari stakeholder gitu ya. Di Kabupaten Jombang khususnya terkait penanganan pelanggaran, karena kita itu kan ada waktu, dibatasi oleh waktu. Apakah waktu yang diberikan oleh aturan itu cukup apa tidak? Nah, kita butuh masukan nanti dari teman-teman stakeholder yang ada di kabupaten, baik perguruan tinggi, baik LSM. Terus yang terutama, yang penting itu peserta. Nah, teman-teman partai politik itu kan. Jadi kita ingin nanti ada ruang-ruang diskusi, ada ruang-ruang koordinasi dalam hal pendalaman materi. Mana sih aturan-aturan yang perlu dikoreksi? Nah, setelah itu nanti ini menjadi bahan kita untuk kita sampaikan ke pimpinan Bawaslu baik di provinsi maupun di RI. Nah. Oke. Berarti di pasca pemilu Bawaslu Kabupaten Jombang di divisi PP programnya adalah evaluasi tadi Pak Yani ya. Pasca pemilu selanjutnya adalah diskusi terkait dengan Perbawaslu atau sosialisasi terkait dengan undang-undang terkait dengan kepemiluan Pak Yani ya. Sebelum lanjut ke nanti materi-materi yang lain Pak Yani, kita simak sebentar Pak Yani. ILM, Informasi Layanan Masyarakat dari Bawaslu Kabupaten Jombang. Saat pilkada mau datang, bingung mau pilih siapa. Ketika nasib daerahmu ada di tanganmu. Saat kamu lagi santai, datang seorang paslon menawarimu. Pak, jangan lupa pilih saya ya. Langsung dengan tegas engkau berkata, "Tidak, saya orangnya jujur." Kini laporkan kecurangan langsung lewat aplikasi GoWaslu.
mewujudkan pilkada yang bersih. Sahabat Bawaslu Kabupaten Jombang dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program mengenal lebih dekat Bawaslu Kabupaten Jombang. Pak Yani, sebelum kita sudahi perbincangan sedikit, perkenalan sedikit di divisi HPP, di divisi PP di Bawaslu Kabupaten Jombang, terkait isu hari ini Pak Yani, bahwasanya dominasi gugatan Pilkada 2020 didominasi oleh politik uang Pak Yani. Nah, satu pesan kepada masyarakat terkait dengan politik uang ini Pak Yani. Nah, saya ingin ada satu slogan, dan mudah-mudahan ini menjadi slogan bersama, bahwa salah satu jihad kita beribadah itu berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran money politik. Berani Melaporkan adanya dugaan politik itu merupakan jihad kita. Jihad Bawaslu. Jihad kita. Jadi salah satu ibadah kita, ibadah sosial kita. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa politik uang itu bagi saya secara pribadi adalah bahaya laten sebenarnya. Bahaya laten yang harus ditumpas gitu kan, harus ditumpas di muka bumi ini ya, khususnya di Kabupaten Jombang lah, kira-kira gitu. Karena selain mencederai nilai-nilai demokrasi, yang pasti itu akan merugikan. Saya yakin akan merugikan. Siapa saja Pak Yani yang dirugikan Pak Yani? Baik yang memberi ataupun yang menerima. Nah, Kalau yang memberi itu, apakah ada jaminan orang yang setelah diberi dia akan memilih? Iya kan? Iya. Nah, satu itu. Kalau kemudian yang menerima, Ruginya. Kalau yang menerima ruginya, nanti setelah jadi, orang yang jadi itu akan bilang, lah kamu sudah saya kasih 50.000, kamu sudah saya kasih 100.000, ya sudah selesai, nggak usah minta lagi. Nah, kan itu. luar biasa. Iya. Statement terakhir ini, bahwasanya politik uang itu merugikan baik yang memberi, baik pula yang menerima. Iya, itu. Demikian berarti statement terakhir dari Pak Yani terkait dengan pengenalan lebih dekat Bawaslu Kabupaten Jombang, khususnya di divisi penanganan pelanggaran. Terima kasih Pak Yani atas waktunya. Semangat. Semoga ilmunya tadi bisa menjadi tambahan hasanah keilmuan di kepemiluan. Amin. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.